semua, saya Emir dari Humanitarian OpenStreetMap Team. Pada video tutorial sebelumnya, kita telah mempelajari editing tingkat lanjut dengan GeoSM. Nah, apakah Anda masih ingat dengan latar belakang citra satelit Bing yang kita gunakan saat editing? Sekarang, kita akan membahas mengenai citra satelit tersebut. Hal yang paling penting adalah citra satelit tersebut ternyata dapat bergeser dari posisi yang sebenarnya. Hal tersebut dikarenakan bentuk rupa dari bumi yang bulat diinterpretasikan ke dalam bidang datar, sehingga menyebabkan adanya distorsi atau pergeseran citra. Pada sesi kali ini, kita akan mempelajari bagaimana pergeseran citra satelit dapat terjadi dan cara untuk memperbaikinya. Pertama-tama, mari kita ketahui apa saja komponen di dalam citra satelit. Citra satelit adalah foto yang diambil oleh sebuah satelit dan diolah sedemikian rupa sehingga kita dapat menggunakannya untuk keperluan pemetaan melalui software GIS. Nah, citra satelit Bing merupakan salah satu contoh dari citra satelit ini. Ada dua komponen yang terdapat pada citra satelit yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah resolusi. Resolusi mempresentasikan jumlah piksel yang ada berada dalam panjang dan dikali dengan jumlah piksel yang berada dalam lebar. Salah satu contohnya adalah 800 kali 600, di mana terdapat 800 piksel panjang dan 600 piksel lebar. Semakin banyak piksel, berarti resolusi yang dihasilkan akan semakin tinggi. Artinya, Anda akan dapat melihat citra satelit yang lebih detail dan juga lebih jelas. Contohnya, seperti citra satelit Bing, yang kita perbesar sampai terlihat gambar kotak-kotak. Kotak-kotak inilah yang disebut dengan piksel. Komponen citra satelit yang kedua adalah georeferensi. Georeferensi adalah koordinat peta pada citra satelit. Setelah kita memahami dua komponen tadi, kita akan lebih paham mengapa citra satelit dapat bergeser. Penyedia layanan citra satelit pada umumnya telah melakukan georeferensi citra satelit, tetapi beberapa citra satelit tidak terletak sempurna. Hal ini biasanya terjadi di daerah pegunungan atau daerah berbukit-bukit di mana sangat sulit untuk menarik gambar datar sesuai dengan permukaan bumi, terutama yang memiliki kontur yang cukup kompleks. Ketika Anda menampilkan gambar di GeoSM, terkadang citra satelit mengalami pergeseran sejauh beberapa meter dari posisi sesungguhnya. Inilah yang disebut dengan pergeseran citra satelit. Bagaimana kita mengetahui citra satelit tersebut mengalami pergeseran? Terdapat dua buah cara untuk membuat peta. Pertama, dengan menggunakan citra satelit untuk mengidentifikasi sebuah kenampakan di permukaan bumi, dan yang kedua adalah menggunakan GPS untuk mencatat track dan waypoint, kemudian ditambahkan ke dalam OpenStreetMap. Salah satu keuntungan menggunakan GPS adalah GPS tidak mengalami pergeseran seperti citra satelit. Sebuah GPS akan selalu memberikan posisi lintang dan bujur yang hampir tepat. Mari kita mencoba untuk menampilkan hasil track GPS yang telah kita lakukan pada modul 4 mengenai penggunaan GPS. Hasil track GPS tersebut akan kita buka dengan GeoSM dan membandingkannya dengan citra satelit Bing di bawahnya. Sekarang kita buka GeoSM dan klik berkas, buka, dan menuju tempat penyimpanan direktori track GPS Anda yang berekstensi GPX. Setelah file tersebut tampil, kita tampilkan citra satelit dengan klik citra satelit dan pilih Bingsat. Kemudian lihat hasilnya. Bila track GPS berada tepat di jalan yang terlihat pada citra, maka citra tersebut tidak mengalami pergeseran. Tetapi, bila track GPS tidak berada tepat di jalan, maka citra tersebut mengalami pergeseran. Lalu, bagaimana kita dapat memperbaiki pergeseran citra satelit agar dapat digunakan untuk membuat peta yang akurat? Saat ini, pengguna OpenStreetMap seringkali mengupload track GPS mereka ke dalam database OpenStreetMap. Kita dapat mendownload dan menggunakannya untuk memperbaiki posisi citra satelit kita. Selain itu, bila Anda ingin mengetahui di mana saja lokasi yang mengalami pergeseran citra, Anda dapat mengunjungi website offset.textual.ru/map. Sekarang, mari kita mengambil salah satu contoh wilayah yang mengalami pergeseran citra, misalnya Kuta, Bali.
Kita hapus track GPS tadi yang kita buka di JOSM. Setelah terhapus, mari kita download data OSM dan GPS dengan mengklik berkas, download dari OSM, dan arahkan ke wilayah Bali. Pilih wilayah yang akan di-download, dan jangan lupa centang data OpenStreetMap dan data GPS. Setelah itu, klik download. Setelah data OSM dan GPS berhasil terdownload, kita tambahkan citra satelit Bing. Dan akan terlihat bahwa data OSM sama dengan data GPS, tetapi terlihat meleset pada citra satelit. Itu artinya, citra satelit Bing telah mengalami pergeseran. Untuk memperbaikinya, kita klik Atur Offset Citra, maka akan muncul sebuah kotak dialog seperti ini. Kita abaikan dulu kotak dialog ini dengan menggesernya ke kanan bawah. Kemudian, gunakan mouse Anda untuk menggeser citra satelit, sehingga posisi citra sejajar dengan track GPS dan juga data OSM. Track GPS dan data OSM harus terposisikan sama dengan gambar jalan seakurat mungkin. Anda akan melihat bahwa angka offset akan berubah pada kotak tersebut. Anda dapat menyimpan pengaturan pergeseran ini dengan memasukkan nama penanda dan klik OK. Kemudian, Anda dapat mengaplikasikan pengaturan pergeseran ini dengan menuju ke citra satelit, pergeseran citra, dan klik penanda yang Anda simpan. Jika Anda tidak ingin menyimpan pergeserannya, Anda dapat mengklik OK tanpa harus memasukkan nama penanda. Pergeseran citra tidak akan terlihat oleh pengguna lain, karena penyimpanan hanya ada di komputer kita saja. Sekarang, mari kita mulai mengedit peta OSM dengan menggunakan citra satelit yang sudah sesuai dengan track GPS dan peta OSM. Setelah proses mengedit selesai, seperti biasa, kita upload data OSM dengan klik berkas, kemudian klik upload data. Kita telah memperbaiki citra satelit yang telah mengalami pergeseran dengan menggunakan track GPS. Namun, bagaimana jika tidak ada track GPS di dalam peta OpenStreetMap dan Anda tidak memiliki GPS sama sekali? Tanpa track GPS, akan sulit sekali mengatur citra, apalagi jika area tersebut merupakan area yang kosong atau tidak banyak dipetakan. Anda mungkin bisa memetakannya terlebih dahulu dan memperbaikinya kemudian. Atau, jika Anda yakin koordinat posisi dari suatu objek di permukaan bumi, Anda dapat memastikan bahwa citra tersebut terposisikan sempurna dengan melakukan tahap sebagai berikut. Pertama-tama, kita dapat mencari posisi objek yang ingin kita ketahui pada citra satelit. Contohnya adalah Monumen Nasional di Jakarta. Nah, di sini kita dapat mengetahui bahwa Tugu Monas memiliki koordinat minus 6,175372 dan 106,826921. Selanjutnya kita kembali ke JOSM, klik berkas, kemudian klik layer baru, kemudian klik pada garis lintang dan bujur pada bagian kiri bawah JOSM. Kemudian akan muncul sebuah kotak dialog. Kita dapat memasukkan koordinat lintang dan bujur dari sebuah tempat yang kita ketahui dan masukkan angka perbesaran sekitar 5 atau 10. Sekarang kita masukkan koordinat Monas yang telah kita ketahui, yaitu 6,175244 dan 106,827 117. 117. Kemudian kita masukkan perbesaran sekitar 5 atau 10. Kemudian kita masukkan koordinat lintang dan bujur dari sebuah tempat yang kita ketahui dan masukkan angka perbesaran sekitar 5 atau 10. Sekarang kita masukkan koordinat Monas yang telah kita ketahui, yaitu 6,175244 dan 106,827 117. Kemudian kita masukkan perbesaran sekitar
10. Kemudian klik lompat ke sana dan aktifkan citra satelit Bing. Ini akan memperbesar dan menuju pusat peta di mana Anda telah memasukkan koordinat bintang dan bujurnya. Sekarang Anda dapat memposisikan citra ke tempat yang Anda ketahui sebagai posisi yang tepat. Dengan cara ini, Anda dapat mengetahui apakah citra tersebut bergeser atau tidak. Sekarang, Anda telah mengetahui bagaimana cara untuk melihat dan memperbaiki citra satelit. Tetapi, di sini ada sedikit masalah dengan pendekatan yang telah kita lalui sampai saat ini. Jika setiap pengguna OSM mengatur citra satelit berbeda, setiap orang akan memetakan dengan latar belakang yang berbeda-beda pula. Untuk masalah ini, sangat penting agar semua pengguna sadar dengan pergeseran citra satelit dan selalu mengecek terkait hal itu sebelum memetakan sebuah wilayah. Untuk membantu mengatasi masalah ini, terdapat sebuah plugin di JOSM untuk membantu pengguna untuk menyimpan informasi pergeseran satelit di database dan menyimpannya dengan yang lain. Mari kita lihat bagaimana cara kerjanya. Buka Edit, Preferensi, dan Plugin. Carilah plugin bernama Imagery Offset DB dan centang kotak di samping plugin tersebut. Klik OK, dan Anda harus merestart JOSM untuk bisa menggunakan plugin ini. Sama seperti Anda menyimpan bookmark pergeseran citra satelit, plugin ini memperbolehkan Anda untuk menyimpan pergeseran citra satelit di database pusat dan mengakses nilai pergeseran citra satelit yang telah dibuat oleh pengguna lain. Jadi, jika terdapat pengguna yang menyimpan nilai pergeseran di suatu area, pengguna lain juga bisa menggunakannya. Jika JOSM sudah terbuka kembali, mari kita coba memasukkan nilai pergeseran citra satelit melalui database yang sudah kita download. Klik berkas, kemudian klik download dari OSM, kemudian kita tentukan areanya, kemudian klik download data OpenStreetMap dan juga data GPS, dan klik download. Klik citra satelit, kemudian pilih BingSat. Setelah itu, klik plugin baru akan memberitahu Anda bahwa Anda harus mengecek database untuk melihat pergeseran citra satelit yang ada. Anda dapat melihat ikon dengan tanda seru merah pada bagian atas JOSM seperti ini. Klik pada tombol tersebut, dan plugin akan berkomunikasi dengan database untuk melihat apakah ada yang menyimpan nilai pergeseran citra satelit pada area tersebut. Di sini, kita sudah mengunduh data OSM dan track GPS di Kuta Bali, Indonesia. Pada kasus ini, kita akan menemukan salah satu nilai pergeseran citra satelit. Klik pada nilai tersebut untuk memakainya. Ini akan membuat citra bergeser. Akan tetapi, ketika kita menambahkan nilai offset dari pengguna lain, kita tetap harus mengecek melalui track GPS. Kita bisa melihat bahwa citra satelit masih belum bergeser dengan benar. Kita tidak menginginkan untuk menggunakan data pergeseran ini, sehingga kita harus menandai sebagai salah di database. Klik tombol offset sekali lagi yang sekarang tidak ada tanda seru pada tombolnya. Kali ini, ketika muncul sebuah jendela dialog, klik kanan dan klik pergeseran yang sudah tidak digunakan. Kemudian klik Ya. Anda akan membutuhkan alasan untuk menandakan bahwa nilai offset ini sudah tidak bisa digunakan lagi. Kemudian klik OK.
Sekarang Anda sudah memberi tanda data offset pengguna lain sebagai data yang lama. Kita harus menambahkan data offset ke dalam database. Selanjutnya, klik Batalkan. Selanjutnya, klik Atur offset citra. Kemudian, atur citra satelit agar sesuai dengan track GPS. Kemudian, klik OK pada kotak dialog. Kemudian, pergi ke citra satelit dan pilih menyimpan pergeseran citra satelit. Beri deskripsi data offset yang Anda masukkan. Kemudian, klik OK, dan data offset Anda akan tersimpan pada database. Sekarang hilangkan layer GPS, dan lihat data OSM yang posisinya menjadi tepat dengan citra satelit. Perlu Anda ketahui, beberapa objek mungkin masih terlihat meleset pada citra satelit. Hal ini dimungkinkan karena ada pengguna OSM yang tidak menyadari bahwa telah terjadi pergeseran citra satelit di wilayah ini. Sehingga Anda harus mencoba untuk memperbaikinya satu persatu agar data OSM yang lain bisa lebih tepat dan lebih akurat. Satu hal yang perlu diingat adalah jarak pergeseran citra satelit tidak sama dengan daerah lain. Hal ini terutama di daerah yang memiliki gunung dan bukit. Jadi, jika citra satelit bergeser berbeda di area yang lain, Anda harus menggesernya kembali. Kemudian, kita telah mempelajari bagaimana memperbaiki citra satelit yang bergeser, dan sangat penting untuk kita, sebelum mengedit peta dalam OSM, ada baiknya kita memeriksa pergeseran citra tersebut. Pada video tutorial selanjutnya, kita akan mempelajari bagaimana mendownload peta OSM ke dalam beberapa tipe data spasial. Contohnya, shapefile, yaitu format data yang paling sering kita gunakan pada software GIS. Jangan lupa untuk subscribe di YouTube channel kami untuk video-video tutorial lainnya di OpenStreetMap Indonesia, atau follow Twitter kami @osm_id. Atau Anda juga dapat mengunjungi website kami dan komunitas kami di Facebook di box sebelah sini. Sekian dari saya, terima kasih telah menyaksikan dan sampai jumpa.